Trap, trailer terbaru M. Night Shyamalan, berhasil memberikan apa yang kuharapkan, namun ternyata tidak kudapat ketika nonton In a Violent Nature kemarin, yaitu perspektif yang menyeluruh dari seorang serial killer. Bukan hanya itu, film ini juga terasa fresh dengan sudut pandang yang diangkat tersebut. Memang, film yang mengambil cerita dari sudut pandang psikopat pembunuh bukan barang yang langka. Hanya semuanya kayak relatif sama. Kita melihat mereka sebagai pembunuh. Mereka mungkin bakal jalanin kerjaan lain sebagai kedok, tapi most of the time, cerita akan berpusat kepada saat aksi utama mereka yaitu membunuhi orang-orang. Trap berbeda, karena kita tidak melihat si serial killer saat actually sedang dalam dinas. Melainkan, cerita khusus menyorot ketika dia sedang berusaha menjadi kepala keluarga yang baik. Like, ketika dia membawa putrinya nonton konser. Shyamalan dikenal karena twist pada film-filmnya. Dia selalu took risk dengan mematahkan filmnya menjadi something else. Sampai-sampai banyak filmnya yang jatuhnya antara tidak dimengerti atau salah dimengerti oleh penonton. Trap sepertinya bakal jadi satu lagi film Shyamalan yang easily di-misunderstood. Banyak penonton yang gak puas dan menganggap film tentang ayah anak ini sendirinya adalah jebakan yang dipasang oleh Shyamalan supaya kita nonton konser dari putrinya. Cooper dan putrinya yang masih 12 tahun, Riley, ingin bersenang-senang di konser Lady Raven, penyanyi yang lagi hits banget di kalangan anak muda. Cooper berhasil dapatin floor ticket, ya kan, di row yang lumayan dekat juga dari panggung. Tapi sedari masuk tadi, Cooper notice stadion konser itu dijaga oleh banyak sekali security dengan persenjataan yang lengkap pula. Oh, ternyata mereka FBI. Kabarnya FBI ada di sana karena tahu bahwa di antara 30.000 penonton konser tersebut ada satu serial killer yang most wanted, The Butcher, juga hadir di antara mereka. Konser musik ini dijadikan perangkap untuk nangkepin si The Butcher. Film mereveal twistnya dengan sangat dini. Si serial killer yang tidak lain tidak bukan adalah Cooper, ayah yang sayang banget sama putrinya, seorang pemadam kebakaran yang simpatik, seorang pria baik hati yang bisa diandalkan all around. Ini ternyata bukan cerita tentang ayah dan anak yang terjebak di tengah-tengah kucing-kucingan pembunuh dengan FBI, melainkan cerita tentang pembunuh yang harus mikirin cara keluar dari stadion yang dijaga ketat, sementara juga naluri banditnya itu berkonflik dengan keinginannya sebagai seorang ayah, yaitu dia pengen anaknya yang lagi dikucilin sama teman-temannya have fun di konser. Nah, bisa dilihat konsep cerita Trap ini benar-benar brilian nekat gitu. Kan biasanya pada film antihero ataupun pada film yang protagonisnya penjahat, ya kan, yang ceritanya paling degradasi moral sekalipun, simpati itu akan terus dipantik dari si karakter. Tujuannya adalah kita sebagai penonton merasakan dramatic irony dari kejatuhan si karakter menjadi seorang penjahat, ya kan. Meskipun tujuannya menyimpang, kita masih peduli karena kita paham apa yang membuat dia seperti itu. Itulah kenapa namanya protagonis. Karakter yang ingin sesuatu dan kita get behind them regardless kita setuju atau tidak sama pilihannya dia. Tapi Trap ini sebaliknya. Shyamalan membuat Cooper sebagai, apa ya tepatnya istilahnya, kita karang aja mungkin, sebagai anti-protagonis. Cooper berangkat dari karakter simpatik, lalu dia diungkap dia orang jahat, dan film akan terus mendevelop dirinya menjadi semakin unlikable hingga cerita usai. Ini dibilang salah, ya salah, karena kan nggak sesuai dengan aturan. Tapi kalau dibilang jelek, ya nggak juga, karena desain konsep ini brilian dan bukan perkara mudah untuk dilakukan. Bagaimana membuat karakter yang dari awal sudah diungkap sebagai pembunuh, tapi kita sempat peduli sama dia? Nah, film mencapai ini pertama dari kekuatan acting Josh Hartnett sebagai Cooper. Actingnya di sini sangat intriguing, sehingga kita tertarik. Ada momen ketika kita percaya dia beneran peduli sama Riley. Ada momen ketika kita bisa melihat jurus menarik simpatinya keluar, ya kan? Dia ingin bohongi orang-orang supaya dapat informasi. Ada momen ketika dia beneran panik dan pikirannya berkecamuk mencari jalan keluar. Ada momen juga ketika dia berkontemplasi dengan traumanya sendiri. Nah, masing-masing momen ini hidup oleh permainan ekspresi. Film juga mastiin semua ekspresi tadi itu tertangkap karena akan ada banyak sekali shot yang close up wajah Cooper. Kesannya mungkin unnatural, apalagi pas Cooper matanya kosong tapi senyumnya ngembang. Tapi kita harus ingat yang berusaha ditangkap kamera saat itu adalah psyche seorang serial killer yang punya trauma sendiri, yang sendirinya bergulat dengan dua dunia, dengan dua kebutuhan. Kedua,
Dan ini yang paling penting supaya kita di awal itu peduli, adalah hubungan antara Cooper dengan anaknya. Dunia yang lebih relatable, ayah dan anak di tempat konser. Film ngerti betapa krusial bagian ini, maka M. Night Shyamalan arahannya tuh jor-joran banget di first half ini. Si Ariel Donoghue, gimana sih ngomongnya? Dia pokoknya natural banget jadi anak seusia Riley yang starstruck lihat idolanya nampil, yang benar-benar menikmati hari spesial dalam hidupnya. Ini dramatic irony yang buat kita peduli sama Cooper. Kita nggak ingin dia gagal supaya hari Riley nggak rusak, tapi kita juga tahu hari itu nggak akan berakhir baik bagi Riley. Lalu experience nonton konser itu sendiri. Nggak salah juga kalau penonton pada julid film ini akal-akalan si Shyamalan buat ngasih panggung putrinya sendiri, yang memang penyanyi. Jadi si Shalika Shyamalan berperan jadi Lady Raven, dan dia beneran manggung sampai bikin album segala buat ngisi film ini. Nah, Pak Sutradara ngisi konser tersebut dengan crowd beneran, kesibukan kru panggung, seisi stadion, hingga pagelaran konsernya, itu suasananya terasa otentik, beneran hidup gitu. Dan jadi kontras yang kuat ketika nanti ada petugas bersenjata yang merazia penonton satu persatu, mengganggu mereka dari aktivitas nonton konser. Nah, keseluruhan experience di paruh pertama itu rasanya sangat imersif. Kita ngenalin tuh euforia dan serunya di sana. Kita nggak mau Riley terlampas dari pengalaman tersebut. Jadi naturally kita jadi peduli sama keberhasilan ayahnya walaupun kita tahu ayahnya orang jahat. At least kita pengen biarin si Riley dapat momen dulu. Dan film memang ngasih dia momen yang ya dengan selera humor sendiri lah pokoknya. Ada lucu-lucunya juga film ini. Lalu datanglah resiko berikutnya yang diambil oleh film. Paruh kedua. Paruh kedua itu kan normalnya dimulai dengan sekuen taktik baru. Oleh naskah, ini dimaknai sebagai literally kayak different whole movie gitu. Belokin cerita kayak ampe patah, itu udah kelebihan sekaligus kekurangan dari M. Night Shyamalan. Bisa bikin filmnya seru karena jadi unpredictable, tapi semua kenekatan tadi itu tetap bergantung pada storytelling. Skala cerita dia perbesar. Seluruh kota sekarang jadi tempat yang memerangkap Cooper. Sedangkan untuk Cooper sendiri, baru bagi dia di sini tuh sayangnya adalah kali ini dia jadi lebih banyak bereaksi ketimbang beraksi. Inilah kenapa banyak yang bilang babak ketiganya aneh. Karena mendadak cerita malah bergerak karena aksi-aksi dari si Lady Raven yang jadi kayak hero di bagian ini. Sebenarnya kalau dari desain, ini masih kelihatan lah ada alasan dan kepentingannya sesuai dengan tema, ya kan? Bagi serial killer yang lagi di dunia seorang ayah, Cooper tentu familiar soal apa yang ditampilkan supaya orang melihat dia sebagai apa yang dia mau. Dan ketika Lady Raven mendadak punya rencana sendiri, punya aksi sendiri, ini kan bikin Cooper gak siap. Dia gak sadar seleb yang tampaknya gak bisa apa-apa selain nyanyi, selain joget, ternyata bisa punya persona yang berbeda di luar panggung. Apalagi di build up sebelumnya di backstage panggung, dia ngelihat ada rapper yang ternyata cuma bisa minta nyuruh-nyuruh ini itu gitu. Jadi dia nggak siap banget ketika ngelihat ternyata si Lady Raven punya kemampuan lain, bisa punya power dari follower. Nah, cuma karena ujuk-ujuk si Lady Raven ini jadi hero tanpa benar-benar ada build up dulu, maka kita pun secara naturally sebagai penonton nggak bisa get behind her. Tindakannya malah kita anggap bego dan lebih terasa kayak manjang-manjangin cerita. I do feel film ini tuh bingung mau naruh akhirannya di mana. Stake-nya padahal udah dibikin mengerucut, dibikin lebih personal. Ini juga sekaligus cara film mengembalikan kendali kepada Cooper sebagai protagonis, bahwa pilihan ultimate bagi dia adalah memilih kehidupan mana yang bakal ia jalani. Dia nggak harus jadi serial killer pokoknya. Hanya saja Cooper merasa terjebak di mana-mana. Jadi modus operandi Cooper sebagai serial killer adalah dia memilih orang-orang yang anggap utuh untuk jadi korban. Karena dia pengen liatin kepada korban-korbannya bahwa nggak ada yang utuh di dunia ini. Bahwa seperti dirinya, semua orang adalah kepingan-kepingan. Nah, backstory Cooper diungkap dengan subtil di balik gumaman kecil dan perilaku OCD-nya. Jadi film membuat Cooper harus berkonfrontasi dengan kepingan-kepingan hidupnya, dengan istrinya, dengan bayangan ibunya. Nah, ini yang bikin film jadi seolah nggak beres-beres. Film harusnya bisa lebih mempertegas mana yang beneran konflik utama bagi Cooper. Ketika di awal di build up, si Cooper seperti menganggap ibu tua FBI sebagai antagonis utama. Mestinya kan ini saja yang dijadikan fokus untuk menyelesaikan cerita. Film harusnya bisa lebih menggodok segala pieces konflik Cooper dan memadatkan babak ketiga ceritanya. Terlepas dari bagaimana hal tampak bagi kita, sesungguhnya kita tidak pernah terjebak oleh tempat di mana kita berada.
Perangkap itu sebenarnya selalu soal siapa kita. Dengan membiarkan diri kita torn to pieces, kita memperangkap diri kita sendiri. Cooper misalnya, dia kan merasa trauma, ya kan? Dia merasa trauma itu membuat dia harus menjalani dua hidup, sebagai serial killer dan sebagai ayah. Akibatnya dia terjebak di antara dua dunia tersebut. Tidak pernah punya kekuatan untuk mengkonfrontasi siapa dirinya, siapa masalahnya yang sebenarnya. Padahal lihat saja Exodia di kartu Yu-Gi-Oh! Ya kan, kalau 5 anggota badannya terkumpul, kekuatannya jadi infinity. Sorry, ini karena judulnya Trap sama bicara soal pieces, aku jadi nggak tahan buat nyamain-nyamain dengan Yu-Gi-Oh! Tapi itu tandanya aku terhibur. Dan aku memang beneran suka sama film ini. Aku suka suasana di konser. Experience-nya tuh terasa banget dan film terasa genuinely live dan epic. Aku suka nekatnya M. Night Shyamalan bikin konsep sampai jadi kayak anti-protagonis. Aku suka sudut pandang yang diangkat. Serial killer yang bukan exactly soal dia membunuh orang dengan sadis, tapi soal dia takut ketahuan karena sumpah mati dia tuh pengen banget membangun keluarga. Bahkan patahan ceritanya bisa kita apresiasi karena masih bergerak dalam konteks perspektif dan backstory si karakter tadi. Meskipun memang paruh keduanya ini mestinya bisa digarap dengan jauh lebih baik lagi, dengan lebih mulus lagi, terutama di kejadian-kejadian yang supaya biar less kayak naskah harus begitu gitu, dan more kayak keputusan natural yang dibuat oleh karakter di saat darurat. Maka aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Trap. That's all we have for now. Film ini bisa unintentionally funny. Buat kalian, bagian mana yang paling lucu dari film ini? Silahkan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.